Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam sekali lagi buat semua yang sudah bergabung sama-sama. Ya, puji Tuhan malam hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya share di minggu yang lalu. Ya, jadi saya masih mau tetap sharing tentang tahun integritas. Ya, saya percaya kalau ayat yang didapat oleh gembala pembina kita dari Mazmur 24 ayat 3 dan 5 ini, biar ini menjadi rema buat setiap kita. Ya. Nah, saudara, ayatnya adalah dari Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayat yang ketiga dulu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, kita harus tahu bahwa sekali lagi Daud, saya mau mengingatkan saudara bahwa Daud ini dia adalah orang yang mau memiliki standar integritas. Ya. Jadi integritas buat dia adalah standar kehidupan dia. Nah, tetapi kalau kita lihat dari ayat ini akan berlaku buat setiap kita kalau kita punya pengertian bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ya, jadi kalau saudara merasa, enggak Pak, saya bisa kok hidup tanpa Tuhan. Nah, saudara nggak akan bisa menyelami apa yang jadi maksud dari ayat ini. Ya. Firman Tuhan mengatakan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian ada juga firman yang mengatakan kita dapat melakukan segala sesuatu dengan Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi sekali lagi, saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan itulah yang ada di dalam hati Daud. Ya. Karena itu Daud menulis ayat ini karena dia mengerti bahwa dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ya. Karena itu kembali ke ayat ini, jadi dia mau benar-benar Tuhan ada dalam hidup dia. Dia mau tinggal bersama Tuhan, dia mau ketemu Tuhan, dia mau mengalami Tuhan. Dan dia katakan hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saudara, kalau orang bersih tangannya, jadi sekali lagi, integritas itu dua ini ya saudara ya, bersih tangan dan murni hati. Saudara, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, kelanjutannya pasti tidak akan menyerahkan diri kepada penipuan, bahkan juga tidak akan bersumpah palsu. Nah, minggu lalu, dan ayat selanjutnya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang bersih, ya, bagaimana tangan kita bersih. Ya. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang murni hati kita. Saudara, hati adalah sumber kehidupan, ya, karena di ayat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu adalah sumber kehidupan setiap kita. Ya. Jadi kalau kita mau hidup, memiliki hidup yang berkelimpahan, karena Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, saudara, kalau kita berbicara hati yang bersih, saudara, itu akan menghasilkan perkataan yang benar dan perbuatan atau kelakuan yang benar. Jadi, hati kita yang bersih harus dijaga supaya tetap bersih, karena dari situlah akan menghasilkan perkataan yang benar. Dan juga perbuatan kita ditentukan atau kelakuan kita ditentukan oleh hati kita yang bersih. Di dalam Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Artinya begini, Tuhan lagi mau menekankan hati-hati yang dari dalam ini loh. Ya, waktu Tuhan menyuruh Samuel mengurapi salah satu dari anak Papa Isai, pada waktu itu Samuel melihatkan anak-anaknya luar biasa. Tapi Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ada sesuatu yang harus kita jaga yang ada dalam hati kita ini.
Karena yang dari dalam ini, dari dalam hati kita ini, yang akan keluar dari mulut kita. Nah, kalau yang keluar baik dan benar, itu kita akan mengalami kehidupan. Tapi kalau yang keluar dari hati kita karena hati kita tidak benar atau jahat, itu yang akan menajiskan kita. Nah, saudara, kalau kita bicara, tadi kita udah bicara hati. Nah, ini dikatakan hati yang murni, ya, hati yang murni. Kita berbicara murni. Murni adalah contohnya emas murni atau susu murni, ya, tidak terkontaminasi atau tidak bercampur, atau bensin yang murni, bahan bakar yang murni, ya. Jadi kalau kita berbicara murni berarti tidak bercampur atau tidak terkontaminasi, ya. Itu pengertian murni, Saudara. Saudara, di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, ini mengenai hati juga, orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena sekali lagi yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa, saudara? Apa yang diucapkan mulut itu meluapnya dari hati. Ya. Nah, apa yang meluap dari hati sekarang itu dipengaruhi dengan apa yang masuk dalam hati. Sampai di sini masih oke, ya. Jadi tadi saya katakan murni itu tidak bercampur, tidak terkontaminasi, ya. Ya. Kemudian dari ayat tadi dikatakan orang yang baik akan mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi kalau hatinya baik, yang keluar akan baik. Kalau hatinya jahat, yang keluar akan jahat. Karena apa yang diucapkan dari mulut itu berasal atau meluap dari hatinya. Tetapi di sini kita harus juga tahu bahwa kalau yang diucapkan mulut dari itu meluap dari hati, nah sekarang pertanyaannya, apa yang meluap dari hati itu? Itu berasal dari mana? Ya. Nah, saya percaya apa yang meluap dari hati itu berasal dari apa yang masuk ke dalam hati. Betul nggak, saudara? Ya. Contohnya minggu lalu saya bilang, kalau badan kita nggak bersih, alarmnya adalah kita akan mengeluarkan bau, saudara. Nah, ternyata bau badan itu dihasilkan dari apa yang kita makan atau yang masuk dalam tubuh kita. Ya, kalau makanan itu membuat magnesium, kadar magnesium di tubuh kita rendah, maka itu akan mengeluarkan bau badan di tubuh kita. Masuk ke dalam hati kita. Ya. Contohnya, kalau di sini saudara ada yang suka makan pete atau jengkol, ya. Saya percaya kalau suami istri harus sepakat tuh, ya. Kalau suaminya suka pete jengkol mau makan, harusnya istrinya juga ikut makan. Kalau enggak nanti nggak akan merasa keganggu gitu, ya. Ya, kalau waktu saudara BAB, ya itu akan keluar baunya, saudara. Ya, bahkan dari mulut kita juga akan keluar bau itu. Ya. Jadi apa yang kita makan itu akan keluar, meluap. Ya, jadi apa yang meluap dari hati itu ditentukan dari apa yang masuk ke dalam hati kita. Saudara, di dalam ada perkataan firman Tuhan di dalam Ayub 4 ayat 12, suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Jadi artinya kita ini akan dipengaruhi dengan perkataan orang. Ya, di sini dikatakan Ayub mendengar perkataan dari teman-temannya yang ya sebetulnya menasihati dia, ya. Nah, kemudian di Pengkhotbah 7 ayat 21 juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, ya. Jadi artinya begini, Saudara. Ya, apa yang mau saya sampaikan adalah ternyata kan tadi dikatakan apa yang diucapkan mulut meluapnya dari hati. Tapi apa yang keluar dari hati ini didapat dari apa yang masuk dalam hati kita. Makanya hati-hati dengan apa yang bisa masuk dalam hatimu. Hati-hati dengan apa yang kau dengar, ya. Perkataan orang, ya, atau sesuatu yang tidak baik yang kita dengar atau menyakitkan hati kita itu akan mempengaruhi, akan membuat apa yang meluap dari hati kita, yang kita keluarkan sesuatu yang tidak benar. Ya. Saudara, di sini saya katakan bahwa kalau kita membuka mulut, kita itu sedang membuka hati, gitu, saudara. Ya.
Contohnya, saudara, kalau bisnismen mau ngedeal itu biasanya di zaman sebelum pandemi itu kita ngedealnya kita biasanya ajak makan gitu ya. Saya ingat para bisnismen di sini kalau mau deal sesuatu kita ketemu di meja makan ya. Kenapa? Karena waktu kita buka mulut makan, maka hati kita juga terbuka, katanya prinsipnya seperti itu. Makanya Tuhan Yesus sendiri memberi contoh bahwa setiap kali waktu dia ketemu dengan Sakius, aku akan makan di rumahmu. Ya, jadi Tuhan sering ajak makan. Karena pada waktu dia mengajak makan, orang membuka mulut, maka hatinya terbuka juga. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Makanya juga dalam keluarga di Mazmur 128 di ayat 3 dikatakan kalau kita mau kumpul sama anak-anak, bagaimana kita mengajar anak-anak, kita mengajarnya juga di meja makan. Makanya anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Karena pada waktu buka mulut untuk makan, sambil ngobrol di situ, pengajaran akan masuk ke dalam hati kita. Nah, sebaliknya, apa yang mau saya sampaikan, kalau kita mendengar sesuatu yang menyakitkan hati kita, seperti omongan atau cemooh orang, seharusnya kita harus tutup mulut, ya. Kita harus diam, saudara, ya. Supaya karena waktu kita tutup mulut, maka kita menutup hati kita, ya, supaya hati kita tidak terkontaminasi atau tidak bercampur dengan sakit hati, saudara. Ya, saudara, saya istilahnya saya mendapat apa? Jadi ada satu contoh, saudara, ya. Ini saya sebagai contoh saja, saudara. Ya, beberapa mungkin minggu lalu saya mendengar satu orang menceritakan pada saya tentang ada orang mencemooh saya, gitu ya. Nah, saudara, kemudian pada waktu itu karena saya tidak sudah lama kita nggak ketemu atau kita nggak biasanya saya udah lama nggak mendengar orang mencemooh gitu ya. Itu akhirnya saya tidak menjaga hati saya tapi saya membuka mulut. Sudah artinya saya membela diri ya. Saya keluar dari perkataan saya. Dan disitulah justru saya merasakan ada sesuatu seperti sakit hati itu masuk dalam hati saya, saudara. Nah, kemudian saya mendapat satu pengalaman begini, saudara. Ya, jadi ada satu kendaraan yang saya miliki, tiba-tiba itu kendaraan ini waktu di starter, saudara, itu pincang mesinnya, saudara. Ya, jadi mudah-mudahan saudara bisa mengerti perumpamaan ini. Cuma saya mau ceritakan sebentar. Jadi pincang, kemudian pada waktu pincang itu keluar asap yang hitam, ya, dari knalpotnya, saudara. Ya, jadi akhirnya kendaraan ini nggak bisa jalan dengan baik karena mesinnya itu seperti tersendat gitu, saudara. Ya. Nah, kemudian saya coba cek, kemudian saya coba ternyata saya lihat di bensinnya, penunjuk bensinnya itu sudah hampir habis bensinnya. Dan kemudian akhirnya saya bawa ke bengkel dan ketahuan, saudara, ternyata karena bensinnya itu sudah hampir habis, maka kotoran yang mengendap di tangki bensin itu masuk semua, ya, karena kendaraan ini kalau dia digas kan, saudara, kan terbuka ya injektornya atau karburatornya. Jadi di semua kotoran itu masuk, tersedot, masuk menjadi menyumbat, saudara. Ya. Namanya fuel distributornya, kalau sudah bapak-bapak mungkin yang tahu, saudara. Nah, saudara, akhirnya dibersihkan sampai bersih, saudara, dan akhirnya menjadi normal kembali. Nah, saya mendapat pengertian begini. Jadi pada waktu dia terbuka, maka kotoran itu masuk. Ya, pada waktu kotoran itu masuk membuat, wah, ngeri banget, saudara. Itu pada waktu itu di starter aja tuh keluar asap dan baunya menyengat sekali. Padahal kendaraannya ada di luar rumah, tapi waktu di starter asap itu masuk ke rumah sampai istri saya itu sampai batuk gitu ya. Kayaknya beracun banget gitu, saudara. Merak kayak bahan bakar itu karena tidak jadi mentah, baunya itu
hitam asapnya dan masuk ke dalam rumah. Nah, saudara, di sini saya dapat pengertian begini. Pada waktu sesuatu yang kotor atau sesuatu yang tidak baik, itu kita mungkin melalui kita dengar, orang yang ngomongin kita atau mencemooh kita. Bagaimana kita menjaganya, saudara? Adalah kita harusnya tutup mulut. Ya. Waktu kita buka mulut, berarti hati kita terbuka. Ya. Makanya waktu kita membuka mulut, itu masuk dalam hati kita. Makanya saya merasakan, kan seperti tadi dikatakan di Lukas tadi, bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang hati yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi pada waktu saya merasakan ada sesuatu yang jahat yang keluar dari diri saya, saudara. Saya nggak nyangka, saudara. Padahal harusnya saya menjaga baik-baik hati saya dengan segala kewaspadaan. Saya pikir saya orang baik. Ternyata ada sesuatu karena kita tidak menjaga hati kita dengan baik, membuka mulut karena membela diri, gitu, saudara. Padahal sebetulnya kita nggak perlu membela diri karena Tuhanlah yang tahu segalanya, gitu ya. Kemudian karena saya membela diri, maka kotoran itu malah masuk dalam hati saya. Dan akhirnya yang keluar adalah barang yang jahat dari pembendaraan saya yang tidak baik, saudara. Nah, jadi kalau kita berbicara murni, saudara, berarti kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai hari-hari ini dan bahkan ke depan, saudara, integritas berbicara sesuatu yang murni, hati kita harus murni. Karena itu penting sekali kita menjaga hati kita. Karena sekali lagi, apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati kita. Dan apa yang meluap dari hati kita itu dihasilkan dari apa yang masuk ke dalam hati kita. Makanya lebih baik, saudara, seperti tadi dikatakan di ayat Pengkhotbah 7 ayat 21, janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Jadi artinya kita nggak perlu, kalau mamanya itu memang tidak benar, nggak perlu kita membela diri. Jadi waktu kita berbicara, membuka mulut, akhirnya hati kita juga terbuka. Dan itu sesuatu yang nggak baik itu masuk dalam hati kita. Nah, karena itu kalau kita belajar dari Daud, saudara, di Mazmur 26-nya, ini lagu yang juga dibuat lagu oleh Pak Niko, saudara. Di sini judulnya ada doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, Daud meminta kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kenapa? Saudara kalau lihat kalimat ini bukan berbicara Daud sombong ya, maksudnya kok minta diuji sama Tuhan, minta dicobai gitu, bukan, saudara. Tapi dia punya kerinduan bahwa, aduh Tuhan, yang masuk dalam hati ini ngeri gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa jaga. Makanya dia minta Tuhan melihat, menyelidiki hatinya, batinnya. Bahkan dia butuh kekuatan dari Tuhan supaya dia bisa menjaga hatinya dengan baik, saudara. Karena tidak mudah, kan itu sangat berbahaya sekali apa yang masuk dalam hati kita. Dia minta Tuhan menguji, dia minta Tuhan mencoba dia, itu artinya mengecek keberadaan hati dia, menyelidiki batinnya dan hatinya, mengetes dia apakah benar. Jangan sampai ada sesuatu yang salah di hati dia. Wow, menurut saya ini luar biasa. Makanya saya mau mengajak Gereja City of Love. Tema integritas ini sangat penting dan saya memang nggak mau buru-buru kita lari atau membahas ayat yang lain. Kenapa saya mengulang dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5? Karena saya harapkan ini, dan saya setuju sekali bahwa hati adalah sumber kehidupan dan integritas adalah biar ini menjadi standar kehidupan kita, saudara. Saya percaya kalau kita capek ini karena Tuhan melihat hati kita. Saudara, hanya orang yang memiliki tangan yang bersih dan hati yang bersih yang akan diberkati, saudara. Saya percaya semua mau diberkati. Tadi kalau kita lihat Mazmur 24 ayat 5-nya kan dikatakan bahwa dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi hanya orang yang diberkati itu yang
akan terima berkat dari Tuhan. Ya. Nah, saudara, karena itulah kerinduan Daud. Ya, itulah biar menjadi kerinduan setiap kita. Jadi itu yang pertama, saudara. Kalau kita mau berbicara murni, itu adalah jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai hatimu bercampur. Kamu harus menjaga kemurnian hatimu. Saudara, memang murni itu diproses ya, betul ya. Kayak emas dimurnikan, ya. Itu memang diproses, tetapi jangan melawan. Saya percaya Ratu Esther pada waktu dia dipersiapkan untuk menjadi ratu, saudara, dia diproses, dia dipanaskan, ya saudara, dipanaskan, kemudian dikasih wangi-wangian dipanaskan supaya pembuluh darahnya itu terbuka, paru-parunya, bukan paru-paru dari kulitnya terbuka sehingga wangi-wangian itu bisa masuk ke dalam sehingga badannya itu wangi, saudara. Proses tidak mudah memang hari-hari ini, tetapi saudara, Tuhan lagi mau kita berdiam diri, jangan melawan proses, jangan berontak, ya. Biarlah engkau menjaga kemurnian hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena waktu kita nggak menjaga, seperti saya tidak menjaga dengan baik, saya buka mulut, akhirnya hati saya terbuka, tidak ada kewaspadaan, dan sesuatu yang tidak benar itu masuk dalam hati saya. Ya. Dan itu akan membuat saya beracun, saudara, kayak kendaraan saya itu. Jadi kotoran itu menyumbat dan akhirnya saya jadi seperti orang yang meracuni, saudara. Ini bisa menular, ya, bisa menular ke keluarga saya, kepahitan, akhirnya membawa itu bisa menular, saudara. Kepahitan itu menular, saudara. Kalau saudara pahit, kemudian saudara membawa itu dalam keluarga saudara, semua keluarga saudara juga akan menjadi seorang yang pahit, saudara. Ya, makanya kita harus jaga banget hati kita dengan baik dan benar. Itu hal pertama yang saya mau sampaikan. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita mengetes hati kita ini murni apa enggak gitu ya. Tesnya gimana? Dari perkataan kita, saudara. Ya. Kalau minggu lalu saya bilang kan, kalau kita punya pikiran yang benar, maka tangan kita bersih. Ya, contohnya Daud ya, saudara, karena dia punya pikiran yang benar, bahwa dia tidak boleh menjamah seorang yang diurapi, pada orang itu Saul pengen membunuh dia. Akhirnya tangannya bersih. Nah, sekarang hari ini kita berbicara hati yang murni. Hati yang murni akan menghasilkan perkataan yang benar. Kalau saudara hatinya nggak murni, pasti akan kelihatan dari perkataannya, ya, yang tidak benar. Tapi hati yang murni akan menghasilkan perkataan yang benar. Nah, saudara, ayatnya dari Amsal 16 ayat 23 sampai 24, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Mungkin dalam bahasa yang lebih gampang dimengerti, kalau hati kita murni, mulut kita akan berhikmat, ya, nggak ngomong sembarangan, ya. Bibir kita akan mengatakan sesuatu yang iman kita, yang meyakinkan orang, yang menjadi berkat buat orang lain, bukan menjatuhkan, tapi membangun orang lain. Bahkan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, perkataan yang baik, yang benar, bahkan menyenangkan, saya percaya itu membangun sekali, saudara ya. Bisa menjadi sesuatu yang manis bagi hati, dikatakan ini hati kita jadi mendapat manis, dan obat bagi tulang-tulang kita, saudara. Ya, kita tahu obat hati yang gembira ada obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, tapi dikatakan di sini perkataan yang menyenangkan juga adalah seperti sarang madu, manis bagi hati kita dan obat bagi tulang-tulang kita, saudara. Ya, saudara, karena itu saya ajak saudara, kalau saudara lagi kesel nih umpamanya, saudara ya, pengen marah gitu ya, coba tahan 3-5 detik gitu ya. Jadi lagi kesel nih ya, ada omongan orang atau omongan suami kayak, atau omongan istri atau omongan siapa kayak gitu ya. Saudara nggak setuju, pengen marah gitu ya, pengen ini omongan nggak benar. Coba tahan 3-5 detik sebelum bicara gitu ya. Saya percaya ini berhasil, saudara ya. Saudara waktu tahan 3-5 detik gitu ya. Saudara bayangkan ayat ini tadi. Kalau hati saya tenang, bersih, murni, nanti mulutnya akan mengeluarkan hikmat. Jadi perkataan yang tidak berhikmat nggak perlu disampaikan.
Kemudian yang keluar harus dibayangkan perkataan yang menyenangkan, ya, biar itu manis buat hati yang mendengar dan obat bagi tulang-tulang yang mendengar, Saudara. Kemudian juga ya, Saudara, kadang-kadang mimik kita nih, Saudara, kita ngomong yang sama tapi kalau muka kita tuh ya, muka jengkel sama muka happy itu beda loh, Saudara, ya. Makanya waktu kita menyampaikan, ya, makanya kalau hati kita murni itu akan keluar dari perkataan kita, ya. Bahkan tekanan intonasi perkataan kita juga menentukan sekali, ya. Nah, saya akan kemudian firman Tuhan juga bilang gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, bukan hati ya, pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara, kalau kita punya hati yang murni, saya percaya perkataan kita akan beda, saudara. Perkataan kita akan bukan perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang membuat kita dibenarkan. Saudara, kita nggak boleh sembarangan ngomong, ya. Saudara boleh kesel, saudara boleh apapun atau dalam keadaan apapun, coba kita jaga perkataan kita. Ya, karena setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu kita harus pertanggungjawabkan, saudara. Ya. Kemudian juga menurut ucapan kita akan dibenarkan. Tapi menurut ucapan kita juga akan dihukum. Saudara, dikatakan juga di Pengkhotbah 5 ayat 2, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Ya, makanya tadi saya bilang coba tahan 5 detik deh. Ya, jangan langsung. Ya, kalau saudara lagi panas hati apalagi, jangan cepat-cepat ngomong. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, katanya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Saudara, ternyata Tuhan menulis di Alkitab, jangan buru-buru kalau ngomong, karena perkataan kita ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, janganlah hati kita cepat-cepat mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Makanya kembali lagi, apa yang kita ucapkan kan dari hati ya, saudara ya. Tadi kan firman Tuhan bilang, apa yang diucapkan mulut meluapnya dari hati. Makanya supaya kita bisa nggak terburu-buru ini, hati kita mesti murni. Ya, makanya tesnya, kira-kira ini selama ini saudara hatinya murni atau enggak, itu kelihatan dari perkataan saudara. Ya, coba tanya suami atau istri yang sebelah saudara, hati saya murni enggak? Ya, perkataan saya gimana? Saat-saat selama ini, selama PSBB atau selama di rumah, apa perkataan saya manis enggak? Ya, menjadi obat buat tulang-tulang kamu enggak? Atau tulang-tulang kamu rematik semua gara-gara saya ngomong? Ya, apa tulang-tulang kamu sakit semua karena perkataan saya? Ya, ya karena dikatakan ya kita ini justru waktunya kita di rumah ya. Ini pasti kan komunikasi harus dong ya. Bukan berarti kita mesti diam-diaman, tetapi kita memang harus menjaga hati baik-baik supaya yang keluar itu perkataan yang baik juga, ya. Nah, saudara, ada satu di Alkitab kisah tentang Yefta. Yefta itu adalah salah satu hakim Israel. Saya nggak berani bilang dia salah atau benar, tetapi dia itu waktu berperang melawan Bani Amon, saudara, dia itu bernasar di Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Yefta tuh bernasar, bilang gini, dia menurut saya sih agak terburu-buru. Saya percaya Tuhan menyertai dia dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Tetapi dia bilang gini, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakar. Saudara tahu siapa yang keluar pertama? Anak perempuannya, anak gadisnya, saudara. Jadi dia harus ya persembahkan anak gadisnya sebagai korban bakaran, saudara. Jadi waktu dia pulang, anaknya itu menyambut dengan tarian, tapi dia sedih banget. Karena, aduh anakku, kamu kenapa kamu yang nyambut? Ya, aku jadi sedih banget, kamu menyusahkan hatiku. Ya,
Tapi dia orang yang punya integritas, saudara. Dia komit loh, saudara. Dia kasih waktu karena anaknya bilang, Papa, tolong beri saya waktu 2 bulan untuk bilangnya menangisi kegadisannya karena masih gadis. Ya, setelah 2 bulan benar dia persembahkan anak ini, saudara. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita hati-hati dengan perkataan kita. Ya, saya nggak tahu sekali lagi ini kenapa bisa anak yang keluar gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Tetapi disinilah ada kita harus belajar sesuatu. Nggak boleh sembarangan bernasar juga. Nggak boleh sembarangan hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Karena apa yang kita ucapkan itu harus kita lakukan. Yang terakhir, saudara, integritas itu juga berbicara warisan, saudara. Ya. Saudara, ini saya tulis kalimat ini, agak bingung ya. Tapi maksud saya ini, integritas akan kita wariskan walaupun tidak kita wariskan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi begini, integritas ini sebetulnya kita bukan mewariskan integritas, tapi pasti otomatis akan menjadi warisan gitu loh. Gimana ya? Ngerti nggak gitu? Jadi maksudnya gini, integritas ini pasti akan kita wariskan, walaupun kita nggak mau mewariskan sebetulnya, tapi tetap mau nggak mau ini menjadi warisan, ya. Karena firman Tuhan bilang nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi artinya kalau kita meninggalkan dunia ini, yang kita wariskan apa? Integritas kita, saudara. Makanya di Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, mungkin beberapa waktu terakhir ini ada heboh ya, hamba Tuhan, dia adalah seorang guru besar, ya. Kemarin disinggung juga oleh Ibu Julita Manik di dalam khotbahnya, saudara ya. Mungkin saudara juga sudah dengar karena ini berita sudah tersebar. Pelayanannya mendunia, saudara. Ya, pelayanannya mendunia. Dan beliau sudah meninggal dunia, saudara. Jadi di tahun lalu, gitu ya, meninggal dunia. Tetapi ternyata setelah itu baru terbongkar dia selama ini melakukan perbuatan asusila, saudara ya. Dan saudara, waktu saya mendengar ini, apa yang keluar dari perkataan saya kepada istri saya? Bagaimana istri dan anak-anaknya ya yang masih hidup gitu loh. Ya. Bagaimana ya? Kasihan mereka gitu loh. Nah, saudara, sekali lagi, kita hidup ini ya bukan cuma buat diri kita, saudara. Jadi kalau kita punya integritas, walaupun kita nggak mau wariskan, itu akan secara otomatis diterima oleh anak cucu kita. Makanya dikatakan orang yang baik, kalau boleh saya ganti, orang yang berintegritas akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara, kita nih seperti saya ya, kita berumur ya, semakin tua kita ini sebetulnya semakin susah berubah loh, saudara. Ya, karena mungkin sudah terbiasa, sudah kayak mendarah daging gitu. Tetapi tahun ini kita seperti dipaksa untuk berubah sesuai dengan pembaruan pengertian kita, supaya kita ini menjadi orang yang berintegritas. Ya, jadi mungkin bukan kita yang akan menikmati hasil dari integritas yang kita hidupi, tapi ini akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Makanya tadi saya katakan integritas ini tidak kita wariskan, tapi ya otomatis akan menjadi warisan buat anak cucu kita. Karena itu penting sekali buat setiap kita, kembali lagi kalau kita bicara integritas, hari ini khususnya berbicara hati ya saudara, biarlah hati kita bisa murni di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita murni? Jangan sampai hati kita terkontaminasi atau hati kita tercampur dengan hal-hal yang tidak benar. Makanya waktu kita mendengar sesuatu yang nggak baik, lebih baik kita bawa dalam doa, diam saja. Ya, kita nggak perlu membela diri. Ya, karena setiap waktu kita membuka mulut, kita berarti kan membuka hati kita. Makanya saudara juga orang Israel, kalau saudara yang pernah ikut bersama saya di Israel, kita di tembok ratapan itu,
Kita melihat orang tuh membaca Torah ya. Torah itu kan adalah kitab Kejadian sampai Yosua. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Yosua. Kenapa mereka membaca dengan keluar suara, Saudara? Karena waktu mereka membuka mulut, hatinya terbuka. Itu yang dia membaca itu ya supaya masuk ke dalam hatinya. Ya, makanya Saudara boleh juga diikutin kalau Saudara baca Alkitab di rumah, ya mungkin masuk di kamar private Saudara mungkin bisa membacanya bukan dalam hati tapi sambil mengatakan supaya hati kita, waktu kita mulut kita terbuka, hati kita terbuka, ayat firman Tuhan itu masuk juga dalam hati kita. Ya. Sebaliknya, kalau sesuatu yang nggak baik kita dengar, kita lebih baik nggak perlu buka mulut. Ya, kita nggak perlu responi, kita nggak boleh tambahi, atau kita nggak perlu membela diri. Tutup aja. Kita tutup mulut, kita bawa dalam doa, supaya hati kita tidak terkontaminasi. Supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Nah, tes hati yang murni sekali lagi adalah perkataan kita. Makanya coba sekarang suami istri saling mengingatkan ya. Ya, jadi kalau dengar perkataan yang ini, wah berarti ini hati-hati nih. Kenapa hatinya lagi kesel atau apa? Karena itu nanti keluar dari perkataan kita. Tapi kalau orang yang hatinya murni, saya percaya perkataannya akan benar. Perkataannya akan perkataan-perkataan firman, perkataan iman, bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan yang komplain, bukan perkataan yang apalagi mengutuki ya Saudara ya. Jangan mengutuki Saudara. Ya, karena dengan perkataanmu kamu akan dibenarkan dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Ya, jangan terburu-buru juga dengan perkataan kita. Hati-hati, semua dicatat loh Saudara. Dicatat oleh surga loh Saudara. Apa yang kita katakan itu dicatat oleh surga. Dan terakhir adalah integritas ini akan kita wariskan Saudara. Ya, makanya jaga baik-baik ya supaya keturunan kita ya. Kemarin saya mendengar satu wawancara, sebetulnya itu di marketplace ya. Orang itu ditanya, kalau kamu mau nggak nanti maunya dikenang sebagai apa? Ya, ya dia bilang, walaupun dia seorang bisnismen, dia bilang kalau nanti saya ada di peti mati, dia bilang saya mau orang waktu memberi penghormatan itu mengingat saya yang pertama adalah seorang yang berhasil dalam rumah tangganya. Ya, berhasil hidup bersama istrinya dengan baik, ya, setia kepada suaminya, setia kepada istrinya, ya, rumah tangganya harmonis dan bahagia. Dia mau dikenang seperti itu, padahal dia seorang bisnis. Yang kedua, dia mau anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang benar. Itu yang dia mau dikenal. Baru setelah itu, dia bisa menghasilkan berdampak dalam bisnisnya. Dia bisa menghasilkan leader-leader dalam hidupnya. Tapi yang utama adalah keluarganya dulu. Ya, karena saya percaya juga buat setiap kita, biarlah kita juga penting menganggap integritas ini penting. Jadi ini tahun ini benar-benar jangan lewatkan begitu saja. Ya, setelah di tahun ini biarlah kita benar-benar new dimension tahun lalu, tahun ini kita masuk dalam integritas. Ini waktu-waktu ini mari kita siapkan tangan kita memiliki tangan yang bersih, dan karena pikiran kita benar, dan juga kita memiliki hati yang murni, supaya perkataan yang kita ucapkan dan kelakuan atau perbuatan kita juga benar di hadapan Tuhan. Amin.